Kisah akan berfokus pada seorang gadis remaja bernama Carrie yang terlihat sedang mengikuti kelas olahraga di mana ia tak sengaja menghantamkan bolanya tepat ke kepala siswi lain sehingga sontak hal itu menjadi bahan tertawaan semua orang dan Carrie tidak menyadari satu hal bahwa mereka mentertawakannya bukan tertawa bersamanya. Saat sedang membersihkan diri di kamar mandi itulah Carrie terkejut bukan main saat menyadari ada darah mengucur dari burgernya, di mana Carrie yang polos pun teriak minta tolong kepada semua teman-teman wanitanya hingga ia menjadi bahan olok-olokan mereka semua. Dari sekian banyak murid, Susie dan Chris lah yang paling semangat mengolok-oloknya dengan melemparkan pembalut tepat ke wajah Carrie dan memberitahu bahwa itu hanyalah menstruasi. Beruntung ada ibu guru yang dengan sigap membantunya hingga peristiwa memalukan itu pun dapat segera dihentikan. Carrie pun dibawa ke ruang bapak kepala sekolah untuk dijelaskan tentang kondisi normal yang dialaminya yang sepertinya ibunya Carrie tidak pernah menjelaskan tentang kondisi tersebut atau terlalu malas untuk memperhatikannya sehingga bapak kepala sekolah akan memanggil ibunya Carrie untuk diminta agar lebih peduli pada apa yang terjadi pada putrinya sendiri. Hey you. Saat dalam perjalanan pulang, Carrie pun bertanya kepada ibu kenapa tidak pernah memberitahu tentang menstruasi yang normal dialami oleh perempuan, di mana si ibu tidak menjawab satu patah kata pun, bukti bahwa beliau adalah sosok yang kurang peduli pada anaknya sendiri. Tak hanya di sekolah, di lingkungan sekitar rumah pun Carrie dianggap sebagai orang aneh. Hal itu terbukti ketika seorang bocah mengolok-oloknya tanpa henti dan tiba-tiba... Ya, entah apa yang terjadi, Carrie sepertinya memiliki semacam kekuatan telekinesis yang bisa membuat si bocah jatuh dari sepedanya. Tapi hal itu belum bisa dipastikan dan mungkin hanya suatu kebetulan saja. Faktanya, cemoohan semua orang terhadap Carrie tak lepas dari pengaruh ibunya yang ternyata seorang pemeluk agama yang taat, di mana beliau melarang Carrie berbaur dengan teman sebaya karena takut apabila anaknya akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang menimbulkan dosa besar. Bahkan jika bukan karena desakan dari pemerintah dan Dinas Sosial Perlindungan Anak, Carrie mungkin tidak akan pernah bisa bersekolah dan tidak akan tahu serunya masa-masa remaja. Sikap aneh dan overprotective beliau ternyata bukan tanpa alasan. Mungkin Anda akan terkejut saat mendengar jika sewaktu Carrie baru dilahirkan, si ibu sempat akan menghabisinya karena dianggap sebagai ujian dari Tuhan. Namun ia mengurungkan niat tersebut setelah tak tega dan akhirnya memutuskan untuk mempertahankan Carrie hingga besar seperti sekarang ini. Kembali ke masalah Carrie yang dipermalukan di sekolah, alih-alih akan mendapatkan pembelaan dari sang ibu, Carrie justru dikurung dalam sebuah ruangan kecil dan diminta untuk berdoa memohon ampun atas dosa-dosanya hari ini. You go to your closet. No! Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya si Susie yang ikut melempar pembalut ke wajah Carrie. Ia terlihat sedang bersama pacarnya bernama Tommy yang merupakan bintang atlet sekolah. Susie rupanya masih punya hati nurani ketika ia merasa bersalah telah ikut membuli Carrie tadi siang dan meminta pendapat Tommy tentang insiden tersebut. Berbeda dengan Susie, Chris yang sedang bersama pacarnya Billy dan satu teman wanitanya justru malah puas ketawa ketiwi mengingat kejadian tadi siang. Bahkan ia diam-diam sudah merekam kejadian tersebut dan yang lebih parahnya lagi adalah ia dengan entengnya mengupload video tersebut ke YouTube dan menganggap hal itu sebagai lelucon. Favorite drink. Akibat dari tindakan mereka kemarin dan video yang sudah terlanjur tersebar luas di internet, Susie, Chris, dan teman-temannya pun terancam tidak diperbolehkan ikut dalam acara prom night alias malam perpisahan, sehingga untuk menebus kesalahan tersebut, mereka harus rela dihukum oleh ibu guru. Saat terima diperlakukan seperti ini, Chris yang tidak punya rasa penyesalan pun memberontak dan mengajak Susie dan yang lain untuk berontak juga. Tapi mereka sama sekali tidak terpengaruh sehingga Chris langsung menghubungi ayahnya yang seorang kaya raya untuk membujuk kepala sekolah agar bisa tetap ikut dalam prom night nanti. Karena Chris memang terbukti bersalah, ayahnya tak bisa berbuat banyak yang pada akhirnya Chris tidak diizinkan ikut dalam acara prom night. Lantas ia yang kesal pun menghampiri Susie dan teman-teman satu circle-nya yang dianggap tidak kompak membela Chris yang sudah berontak sendirian.
I'll see you around, Sue. Kembali ke Carrie yang baru tiba di sekolah, gara-gara video yang sudah tersebar luas, kini tidak hanya Chris saja yang membulinya, tapi semua murid di sekolah ini akan memperlakukan Carrie dengan sangat buruk, hingga pada saat Carrie sedang bercermin sendirian, ia kembali tak sengaja mengeluarkan kekuatannya dan cukup terkesan dengan apa yang bisa ia lakukan. Penasaran dengan kekuatannya sendiri, Carrie pun pergi ke perpustakaan dan mulai mengumpulkan buku-buku yang berkaitan tentang telekinesis atau sejenis kekuatan pikiran demi untuk mengasah lebih dalam tentang kekuatan terpendamnya tersebut. Dari sekian banyak murid yang sempat membuli Carrie, Susie adalah satu-satunya gadis yang paling menyesal pernah melakukan tindakan pengecut seperti itu, yang hal tersebut terbukti ketika ia meminta Tommy pacarnya untuk mengajak Carrie sebagai pasangannya di acara prom night nanti. You serious? I'm just trying to fix what I did. Sempat moh-mohan, Tommy yang tak bisa menolak permintaan sang kekasih pun akhirnya pergi menemui Carrie yang sedang sendirian. Tentu saja ajakan Tommy ini membuat Carrie menjadi curiga. Masa sih cowok seganteng ini mau mengajak aku ke prom night? Karena mana mungkin seorang bintang sekolah seperti Tommy mau mengajak Carrie datang ke acara yang sangat hebat itu sebagai pasangannya. Apalagi seluruh sekolah tahu jika Tommy adalah pacarnya Susie, sehingga Carrie yang merasa dipermainkan pun memutuskan untuk segera pergi tanpa memberikan jawaban apapun. Saat Carrie sedang sendirian itulah muncul si ibu guru yang datang untuk menenangkannya, di mana Carrie menceritakan tentang ajakan Tommy barusan dan meminta pendapat ibu guru tentang kebenaran akan ajakan si Tommy tersebut. Untuk memastikan Carrie tidak sedang dikerjai, ibu guru pun mendatangi Susie dan Tommy untuk menanyakan langsung tentang niat mereka berdua, di mana ibu guru akhirnya lega setelah mendengar jika Susie memang benar-benar tulus ingin menebus kesalahannya kepada Carrie. Rupanya Susie memutuskan untuk tidak akan ikut dalam acara prom night, sehingga daripada Tommy pacarnya datang bersama wanita lain atau pasangan lain, ia lebih rela Tommy berpasangan dengan Carrie sekalian untuk bisa menebus kesalahan atas apa yang terjadi pada hari itu. Maybe wear a little makeup? Stand up straight. Tepat saat Carrie sudah tiba di depan rumahnya, muncullah Tommy yang kembali meminta jawaban pasti dari Carrie tentang acara prom night nanti, yang karena Tommy mengancam tidak akan pergi sebelum Carrie menjawab yes, Carrie yang takut ibunya keburu pulang pun langsung menjawab yes, yang akhirnya Carrie untuk pertama kalinya bisa merasakan perasaan bahagia diajak cowok ganteng ke sebuah pesta dan diperlakukan layaknya manusia biasa. Karena tidak punya kostum pesta, Carrie pun pergi ke toko kain untuk membeli kain yang akan ia jahit sendiri, di mana Chris dan kawan-kawan sempat memergoki hal itu dan akhirnya mengetahui jika Carrie akan pergi ke prom night bersama dengan Tommy. Gara-gara belanja kain itulah Carrie pun jadi pulang terlambat, yang alhasil si ibu pun jadi mengetahui jika Carrie akan pergi ke pesta bersama dengan seorang pemuda dalam acara prom night beberapa hari lagi. Mendengar hal itu, sontak si ibu marah besar dan melarang Carrie pergi. Bukan apa-apa, si ibu tahu betul jika Carrie pastinya akan terjerumus dalam pergaulan bebas, minuman alkohol, mabuk-mabukan, maksiat, dan berbagai dosa yang akan terjadi di pesta nanti, yang ketika si ibu dengan keras tetap melarang Carrie pergi, tiba-tiba... Ya, disitulah si ibu akhirnya sadar jika putrinya punya kemampuan yang sama seperti ayahnya alias mendiang suaminya. Dengan teganya si ibu berkata jika Carrie adalah seorang penyihir, namun Carrie menjelaskan jika kekuatan semacam ini tidak hanya dimiliki oleh dia saja, ada Scarlet Witch, Tatsumaki, Ebony Maw, Mob Psycho 100, Frieza, Dragon Ball, dan lain-lain pun menguasai kekuatan ini, sehingga Carrie berharap agar si ibu tak menganggapnya aneh dan perlakukan ia seperti anak pada umumnya. Sementara itu di tempat lain kita akan melihat Chris dan Billy sedang pergi ke peternakan babi. Mereka rupanya punya niat jahat kepada Carrie dengan akan mempermalukannya di acara prom night nanti, yang entah seperti apa rencananya. Billy menghabisi seekor babi untuk diambil darahnya. Good job, baby. Singkat cerita, malam prom night pun tiba. Carrie terlihat sudah siap dengan gaun buatannya sendiri, di mana sang ibu masih dengan larangannya agar Carrie tidak berangkat. Hingga saat ketegangan semakin memanas, Carrie pun kembali mengeluarkan kekuatannya dan mengurung ibunya di dalam ruangan kecil. The worst in... Tak lama, muncullah Tommy dengan mobil limusinnya yang ukurannya cukup untuk iang kalapa atau membawa ibu-ibu pengajian. Yang setibanya mereka di lokasi, Carrie nampak begitu bahagia seolah tak percaya jika dirinya bisa ada dan hadir di acara prom night yang meriah seperti ini. Wait for a slower song. Tommy pun mendapat pesan dari Susie yang menanyakan kabar tentang dia dan Carrie, di mana Tommy menjawab semuanya baik-baik saja dan berjalan lancar sesuai rencana, sehingga hal itu cukup membuat Susie menjadi tenang. See, it's easy.
You want? Tanpa semua orang sadari, Chris dan Billy diam-diam masuk melalui jalan belakang dan akan menjalankan rencana jahat mereka, yaitu memasang ember berisi darah babi tepat di atas panggung. Nah, do a little dance. They are beautiful. Selesai memasang jebakannya, Chris mengirim pesan kepada Susie yang berbunyi, "Bestimu Carrie terlihat cantik, tapi itu tidak akan bertahan lama." Disitulah Susie menyadari jika Chris merencanakan sesuatu yang jahat kepada Carrie, sehingga ia pun dengan cepat meluncur ke sekolah untuk mencegah hal itu terjadi. As soon as that bucket goes, we run. We don't stick in jail time if we're caught. I get it. Acara sendiri sudah memasuki sesi pemilihan raja dan ratu yang barang siapa mendapat suara terbanyak, maka ia berhak naik ke atas panggung, dan disinilah letak rencana busuk Chris dijalankan, di mana teman-teman jahatnya sengaja memanipulasi surat suara agar Carrie dan Tommy lah yang menjadi pemenangnya. Dan ya, betapa terkejutnya Carrie saat ia dan Tommy mendapat suara terbanyak dan berhak naik ke atas panggung, di mana pada saat yang bersamaan, Susie terlihat sudah sampai di sana dan berusaha untuk memberitahu mereka berdua. Hey, what's wrong? Come on. You do this. Terlambat bagi Susie untuk mencegah mereka naik, di mana Chris dan Billy yang berada di atas pun nampak sudah siap menumpahkan darah babinya dan... Tak hanya itu saja, rekaman video saat Carrie menstruasi pun diputar menggunakan proyektor, sehingga alih-alih mendapatkan simpati, Carrie justru malah jadi bahan tertawaan semua orang, di mana ember cadangan yang masih terikat pun tak sengaja terlepas, yang membuat embernya menghantam kepala Tommy hingga dia tewas saat itu juga. Disinilah Carrie akhirnya marah besar. Kemarahan yang selama ini ia pendam akhirnya meledak juga, yang dengan kekuatan telekinesisnya ia pun menutup semua pintu keluar dan menciptakan teror mengerikan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Gedung pun terbakar dengan semua orang yang mengalami cedera parah dan beberapa lagi meninggal dunia, di mana saat Carrie keluar dari sana, ia tak sengaja melihat Chris dan Billy sedang berada di dalam mobil meninggalkan lokasi tersebut, sehingga Carrie pun dengan cepat mengejar mereka berdua. Layaknya pengendali tanah di film Avatar, Carrie pun menghantamkan kakinya ke aspal dan... Ya, jalan aspal pun retak yang membuat Chris dan Billy tidak bisa pergi kemana-mana, di mana saat mereka melihat Carrie ada di belakang, Billy pun segera putar arah dan berniat untuk menabraknya. Dan ya, Billy pun tewas seketika akibat benturan yang cukup keras, sementara Chris masih hidup dan mencoba keluar dari mobil, tapi Carrie tidak membiarkan hal itu terjadi, sehingga Chris yang masih berambisi untuk menabrak Carrie pun langsung tancap gas, tetapi... Chris dan Billy pun tewas dengan cara yang sangat mengenaskan sebelum akhirnya mereka hangus terbakar dalam ledakan besar, sementara Carrie, ia memilih untuk langsung pulang ke rumah kembali kepada ibunya. Setibanya di sana, Carrie mendapati ibunya sudah berhasil keluar dari dalam ruangan kecil. Entah kemana beliau pergi, Carrie pun segera membersihkan diri sambil merenungi apa yang sudah ia lakukan. Selesai membersihkan diri itulah muncul sang ibu yang langsung memeluk Carrie sambil mengatakan betapa sayangnya beliau, yang demi untuk mengakhiri kemungkinan terburuk yang akan terjadi di masa depan, si ibu pun terpaksa harus menghabisi anaknya sendiri dengan pisau hingga keduanya saling terlempar satu sama lain. Carrie yang terluka pun nampak ketakutan melihat ibunya yang masih ingin menghabisinya. Yang tepat saat ibu akan melakukannya, Carrie pun segera menggunakan kekuatannya dan... Pada akhirnya, si ibu pun harus meregang nyawa oleh putri kandungnya sendiri, di mana saat Carrie sedang meratapi kepergian ibunya, muncullah Susie yang bermaksud untuk membantu, tapi ia malah diusir dari sana, yang sebelum dilempar keluar, Carrie sempat merasakan janin yang ada di dalam perut Susie yang berjenis kelamin perempuan, hingga akhirnya terkuaklah jika Susie sedang hamil anaknya Tommy, hasil dari hubungan mereka di luar nikah. Sudah cukup dengan kisah pilunya di dunia ini, Carrie pun merobohkan rumahnya hingga rata dengan tanah dan mengakhiri penderitaannya dengan caranya sendiri. Jasad Carrie pun dikuburkan di pemakaman umum dengan posisi paling pojok menggunakan batu nisan kelas BPJS, yang ketika semua orang menganggap Carrie jahat dan mendoakannya membusuk di neraka, Susie menjadi satu-satunya orang yang peduli karena ia tahu persis bahwa Carrie hanyalah orang baik yang tersakiti.
Entah apa yang terjadi selanjutnya, tapi saat perut Susi semakin membesar, ia bermimpi buruk seolah anaknya lahir dengan bentuk yang mengerikan yang mungkin saja itu adalah tanda bahwa Carrie akan bereinkarnasi ke dalam janin yang saat ini dikandung Susi. Tamat ending yang cukup memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sekolah itu neraka bagi kamu yang dirundung, surga bagi mereka yang terpelajar, dan bumi teruntuk kita yang terlupakan. Ingat, diam bukan berarti lemah, mengalah bukan berarti kalah, dan menunggu bukan berarti tidak mampu. Hati-hati bro, kita tidak pernah tahu isi pikiran seseorang dan apa yang mampu ia lakukan.